Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam pramuka. Ketemu lagi dengan saya Kamu Sapir dari Kuartir Cabang Penajam Pasir Utara, Kuartir daerah Kalimantan Timur. Bagaimana kakak-kakak? Sehat semua? Semoga kita selalu sehat dan semangat. Kakak sekalian, di video kali ini saya akan melanjutkan materi kita yang terdahulu, ya, dalam materi acara latihan mingguan pasukan penggalang. Di video kali ini saya akan menyampaikan materi, ya, untuk bulan pertama minggu ketiga, ya. Jadi materi bulan pertama minggu ketiga, ya. Adapun materi untuk minggu ketiga di bulan pertama ini antara lain yang pertama, seperti biasa adalah upacara pembukaan latihan, ya. Jadi seperti 2 minggu yang lalu, eh, episode yang lalu, yaitu di minggu pertama dan minggu kedua selalu dimulai dengan upacara pembukaan latihan. Di minggu ketiga juga terus, ya. Jadi upacara pembukaan latihan ini harus kontinu, ya. Jadi semakin lama adik-adiknya akan semakin mahir untuk melaksanakan upacara pembukaan latihan ini. Setelah selesai upacara pembukaan kakak-kakak sekalian, ya, kita memasuki materi yaitu permainan kasti. Permainan kasti ini bagus sekali kita anukan kepada adik-adik, yaitu permainan ini sudah jarang sekali dilakukan, ya. Tetapi sengaja saya ingin bahas malam ini dan menyarankan kepada kakak-kakak untuk di minggu ketiga ini dia laksanakan permainan kasti, ya. Karena pemain kasti ini salah satu olahraga yang perlu diperkenalkan kepada para pramuka penggalang, karena beberapa puluh tahun yang lalu, ya, merupakan olahraga yang cukup populer, ya, kasti ini di kalangan remaja seusia pramuka penggalang. Mungkin masih banyak, ya, guru olahraga yang mengetahui dengan baik peraturan permainan kasti. Coba tanyakanlah sebelum bermain, ya, kepada guru-guru olahraga agar lebih jelas lagi peraturan permainannya, ya. Di permainan kasti ini kakak-kakak hanya perlu menyediakan sebuah pemukul bola, ya, sebuah bola kasti atau bisa juga bola tenis, ya. Terus yang kedua itu dua buah tongkat yang didirikan untuk tiang atau pal, ya. Jadi nanti habis mukul langsung dia menuju ke tiang tersebut, ya. Terus yang keempat satu buah peluit, ya. Ini biasanya dipakai untuk wasitnya, ya. Terus papan atau karton untuk mencatat nilai. Nah, jadi sekilas saja kakak-kakak, ya, permainan kasti ini, ya, ada pemukul dan ada penjaga bola, dan dari penjaga bola, ya, ini ada satu pelemparnya, ya. Nah, jadi setiap pemain yang berhasil memukul dia lari menuju tiang, ya, dan kalau masih bisa pun dia kembali lagi. Nah, untuk nilai, ya, nanti siapa yang paling banyak kembali, ya, dalam waktu 10 atau 15 menit, itulah regu yang menang, ya. Jadi seperti itu permainannya kakak-kakak. Ya, selanjutnya materi yang kita sampaikan kepada adik-adik di minggu ketiga ini yaitu semboyan tangan, ya. Acara ini merupakan ulangan dari latihan semboyan tangan sebagai tes, ya, apakah peserta didik masih ingat, ya, para semboyan yang diberikan oleh pembina dalam jarak yang agak jauh, ya, daripada minggu kemarin, ya. Berikan misalnya isyarat itu agak lebih cepat, ya, agak lebih cepat. Apabila selesai, periksalah berapa betulnya, dan masing-masing regu kalau masih banyak yang anak yang melakukan kesalahan diulang lagi. Jadi latihan semboyan tangan ini kita masukkan lagi di minggu ketiga di bulan pertama, ya, supaya anak-anak ini mengerti dan memahami arti semboyan tangan ini, ya. Oke, untuk materi yang keempat kakak-kakak di minggu ketiga bulan pertama yaitu simpul dan ikatan, ya. Latihan ini merupakan pengembangan keterampilan membuat simpul dan ikatan. Beritahukan kepada para pramuka cara membuat usungan orang sakit atau drag bar, ya, atau biasa juga disebut tandu, ya. Nah,
praktekkan secara bergantian ya, oleh masing-masing anggota regu ya. Setiap dua orang anak yang membuat satu usungan. Drag bar kepada anggota regu ya, ini drag bar ini dibuat oleh anggota regu dan diawasi oleh pindrunya ya, atau wapindrunya sendiri. Sebelumnya pembina juga harus mengajarkan kepada pindru dan wapindrunya ya tentang membuat drag bar ini melalui galadian pimpinan regu atau dian pindru ya. Nah, kemudian nanti setelah pindru dan wapindrunya mahir, maka dia yang akan mengajarkan kepada anggota regunya masing-masing dalam latihan mingguan pasukan. Ya, jadi ini merupakan praktek ya dari penggalang atau dari peserta didik untuk peserta didik juga. Jadi ini tugas pembina ya, sering-sering mengadakan galadian pimpinan regu di gudepnya. Ya, tapi kalau misalnya di gudep itu hanya ada satu regu pas, satu regu putih, ini yang jadi masalah ya. Tapi tetap ajarkan saja. Seorang pindru dan wapindru ini harus memiliki ilmu lebih daripada anggotanya supaya nanti mereka juga akan dapat mengajarkan kepada anggotanya ya tentang materi kepramukaan khususnya simpul dan ikatan. Ya, selanjutnya yaitu materi kelima, ada materi Trisatya dan Dasadharma. Ya, materi ini latihan ini bertujuan agar setiap pramuka penggalang memahami dan menghayati kemudian mengamalkan kode kehormatan pramuka yang terdiri dari janji ya, yang disebut satya dan ketentuan moral yang disebut dharma ya. Kode satya dan kode ketentuan moral disebut dharma. Kode kehormatan pramuka merupakan satu unsur dari metode kepramukaan dan alat pelaksana prinsip dasar kepramukaan. Sedangkan kode kehormatan bagi pramuka penggalang itu terdiri dari janji yang disebut Trisatya dan ketentuan moral yang disebut Dasadharma. Jadi kakak-kakak ini yang kakak-kakak harus targetkan bahwa pengamalan Trisatya dan Dasadharma ini tertanam di hatinya adik-adik supaya itu menjadikan mereka karakter-karakter pramuka ya atau pramuka yang berkarakter. Karena pramuka ini memang pendidikan karakter. Ya, selanjutnya yaitu materi ke-6. Materi ke-6 ini yaitu latihan indera penciuman ya. Latihan ini ya kakak-kakak selain untuk melatih indera pencium juga mengenal bumbu-bumbu untuk masakan Indonesia ya. Dan ramuan tradisional misalnya bawang merah, bawang putih, merica, ketumbar, kemiri, pala, kayu manis, cengkeh, jahe, lengkuas, serih, kunyit, kencur, temulawak, temu ireng dan sebagainya. Ya, caranya ya kakak-kakak bungkuslah masing-masing bahan tersebut secukupnya pada secari kain. Ya, caranya untuk mengadakan pelatihan indera penciumannya dan diikat. Ya. Para pramuka berdiri dalam lingkaran. Perkenalkan 10 macam bahan tersebut sekaligus ya. Pembina penggalang dibantu oleh pembantu pembina berkeliling di setiap pramuka dan meminta mereka untuk mencium bahan-bahan tersebut. Setelah selesai, mintalah setiap regu menulis apa yang mereka cium tadi ya. Regu yang paling banyak menulis bahan yang mereka cium dengan benar adalah regu yang menang ya. Jadi kakak-kakak rempah-rempah tadi yang saya sebutkan itu dibungkus dalam kain dan lalu diciumkan kepada adik-adiknya ya. Dan nanti setelah dia mencium disuruh mencatat, misalnya oh ini jahe, ini temulawak, ini merica. Nah, bagi mereka nanti yang paling banyak bisa menulis bahan-bahan bumbu tradisional itulah yang menang. Setelah itu kemudian diskusikan untuk apa saja bahan-bahan tersebut. Jadi adik-adiknya setelah nanti diadakan latihan indera penciuman disuruh diskusikan mereka bahwa
ini rempah-rempah ini bisa dibuat apa, misalnya dibuat sop konro kah, dibuat soto Makassar atau yang lain. Yang penting itu masakan Nusantara ya, supaya adik-adiknya lebih mengenal masakan Nusantara. Nah, di materi ketujuh di minggu ketiga bulan pertama ini adalah materi upacara penutupan latihan. Nah, sekali lagi kakak-kakak, kalau di awal ada upacara pembukaan latihan, di akhir harus ada upacara penutupan ya. Jadi seperti pada saat upacara latihan ya yang lalu-lalu, upacara penutupan latihan ini dilakukan oleh Pratama dan Regu Korve ya, Regu Korve. Pesan akhir latihan hari ini ditekankan kepada disiplin untuk selalu ingat akan janji dan kode kehormatan gerakan pramuka. Jangan lupa menunjuk regu yang akan menjadi petugas upacara minggu depan. Mendoakan mereka agar selamat sampai di rumah, serta salam untuk kedua orang tua mereka masing-masing. Ini tugas pembina ya, untuk memberikan pelatihan di gugus depan ya, khususnya di minggu ketiga dan di bulan pertama. Yang pertama tadi adalah materi kita ya. Kita ulang kembali. Yang pertama adalah upacara pembukaan latihan, ingat kakak-kakak. Terus permainan ya, permainan. Habis upacara pembukaan latihan kita harus mulai diawali dengan permainan ya. Dan minggu ketiga ini permainan adalah permainan kasti. Terus masuk di materi ketiga yaitu semboyan tangan ya, untuk meningkatkan kembali dan mengingatkan kembali semboyan tangan materi yang lalu ya. Terus ada materi simpu dan ikatan, dan materi tisaraya dan dasa dharma, serta latihan indera penciuman. Setelah itu baru kita tutup dengan upacara penutupan latihan. Baiklah kakak-kakak ya, semoga materi video ini bermanfaat buat kakak-kakak pembina di Gus Depan, dan buat kakak-kakak juga pembantu pembina Gus Depan, untuk mengajarkan kepada adik-adik peserta didik ya yang ada di Gus Depan Penggalang, agar pelatihan di Gus Depan ini selalu berjenjang. Jadi saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.